Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh hikmat, Alfa Omega. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang roh, tentang Allah yang roh. Kita awali dari membaca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, ayat ini sudah menjelaskan dengan begitu jelasnya bahwa Allah itu bukan pribadi. Kalau selama ini, bahkan berpuluh-puluh tahun saya menjadi orang Kristen, hampir 30 tahun saudara-saudara. Mungkin juga saudara-saudaraku yang mendengar ini juga sama, mendapat pengajaran lewat khotbah-khotbah, lewat seminar-seminar, lewat sekolah, mungkin sekolah teologi atau sekolah yang lain yang berbicara tentang Alkitab ini. Kita dicekoki dengan pengajaran yang banyak diselewengkan, saudara-saudara, yaitu pengajaran yang mengajarkan kalau Allah itu pribadi. Padahal kita cari Allah pribadi di Alkitab ini nggak ada sama sekali. Dulu kita ya percaya saja, ya. Entah kenapa, sepertinya kita itu agak janggal dengan pengajaran itu, tapi kita terima saja karena belum ada yang mengajarkan kalau Allah itu roh, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya kita juga bimbang dan ragu-ragu kalau Allah kok pribadi, tapi karena semua juga bilang begitu, juga termasuk guru-guru kita, pendeta kita juga diajarkan begitu, walaupun kita tidak suka atau suka tidak suka, percaya tidak percaya, harus diamini, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita semua sudah dibuka pikiran kita, selubung kita sudah dihancurkan oleh Kristus, ya. Sehingga kita memahami kalau Allah itu 100% bukan pribadi tapi roh, ya. Alkitab sudah berkata itu, ya. Yang pertama adalah Allah yang roh, saudara-saudara, yang selama ini jadi teka-teki dan pertanyaan yang menggelora di dalam jiwa, tapi mau bertanya tidak berani kita, ya. Yang kedua, bahwa yang disembah, ya, pertanyaan yang menggelora juga dalam hati kita, tapi mau bertanya, kita mungkin tidak enak kepada pendeta kita atau guru kita dan sebagainya. Mau pertanyaannya sebenarnya singkat, tapi mau menjelaskan sulit, saudara. Siapa sih sebenarnya
yang disembah orang Kristen itu Bapa atau Yesus, ya. Sebenarnya orang Kristen itu yang disembah siapa, Bapa atau Yesus? Ya ini yang bikin membingungkan pikiran dan gundah hati ini, saudara-saudara. Sebagian orang, ya, sebagian orang itu menyembah Bapa, ya. Kemudian beberapa menit kemudian nyembahnya Yesus, termasuk para pemuji lagu sudah tahu lagunya Yesus Allahku, Yesus Tuhanku, tapi kemudian mereka berdoanya kepada Bapa, kan bingung kita, ya. Yang kedua, siapa yang disembah, Bapa atau Yesus? Ya. Ternyata setelah kita dibuka pikiran kita, selubung yang menyelimuti pikiran dan hati kita yang membuat kita tidak mengerti kitab suci ini, kita jadi mengerti, oh ternyata yang disembah itu Yesus, bukan Bapa. Itu udah mantep 100%, itu bukan Bapa yang disembah, ya. Jadi sekarang keraguan itu sudah terjawab. Kalau kita sudah mengerti kebenaran, walaupun orang dari luar sana yang tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah, mau merongrong lewat WA, silahkan aja, tidak berpengaruhnya, saudara-saudara. Termasuk saudara-saudara saya yang ada di gereja Alkitabiah Al-Aisa, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Malah justru mereka itu dibuat lelucon, ya. Sebenarnya mereka sudah pernah juga belajar tentang hal-hal begini, ya. Belajar tentang kebenaran kitab suci di sekolah Alkitab. Tapi kenapa mereka memberontak? Ataukah mereka tidak paham, ataukah paham tapi bebal? Yaitu pertanyaan begini yang tahu mereka sendiri. Mereka sendiri yang tahu. Kalau kita nggak bisa menganalisa, kita cuma menganalisa aja. Jadi yang sembah itu Yesus, sedangkan Bapa itu sebutan orang Yahudi, baik itu orang yang beragama Yahudi atau yang Kristen tapi orang Yahudi, termasuk Paulus itu memanggil Allah mereka dengan sebutan Bapa. Jadi sembah ya Yesus, ya. Ayatnya sudah mendukung dan sebagainya, ya. Tidak perlu banyak-banyak, 1 ayat atau 2 ayat saja yang mendukung begini. Banyak orang tidak paham. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini jelas ya, gampang dicerna, saudara. Kalau sampai ini tidak paham, wah itu jangan-jangan pikiran saudara kita ini masih ada selubung itu setan atau roh jahat yang menutupi supaya orang nggak mengerti, saudara. Ya. Akan tetapi kita tahu, ya, Yohanes 5 ayat 20, bahwa Allah telah datang dan telah mengarukan pengertian kepada kita. Allah telah datang loh, anak Allah telah datang loh, ya maaf. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah, ya ini anak Allah. Banyak orang gagal paham ini, termasuk saya dulu juga begitu. Anak Allah itu saya kira
termasuk banyak orang teman-teman saya juga yang sampai saat ini belum paham. Itu benar-benar Allah punya anak, bener saudara. Lucu, maksudnya bukan begitu. Anak Allah yang datangnya dari Allah. Yesus yang manusia itu datangnya dari Allah. Telah mengarunikan pengertian kepada kita. Ingat pengertian. Supaya kita mengenal yang benar. Pengertiannya supaya pada kita itu apa sih? Yang diberikan supaya kita mengenal yang benar. Ya. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, ya, kita berarti ada dalam yang benar, dan kita sudah mengenal yang benar itu. Yang terakhir ini, yang pada bagian terakhir, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau saudara-saudara sekalian ada di dalam Yesus Kristus atau tinggal di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah itu, berarti kita ada dalam benar, ya, dan kita sudah mengenal yang benar itu. Sebab Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20 ini ditulis, saudara-saudara sekalian, setelah Yesus naik ke surga, ini ditulis, ya. Tetapi juga menulis tentang ketika Yesus masih di bumi memberikan pengertian kepada kita. Terus orang-orang itu atau murid-murid itu terus percaya dia tinggal di dalam Yesus Kristus, yang merupakan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, saudara-saudara sekalian. Jadi yang disembah siapa? Allah. Allah punya nama siapa? Yesus Kristus. Bukan Bapa ya yang disembah, bukan. Bapa itu bukan untuk disembah, tapi untuk panggilan. Tapi bagi orang Yahudi, baik itu yang agama Yahudi ataupun yang Kristen, tapi orang Yahudi, nama Allah mereka dengan sebutan Bapa, artinya menyembah Allah, menyembah Yesus. Jadi bukan Bapa ya, tapi Allah. Allahnya siapa sih? Yesus Kristus. Ya, satu lagi biar menggenapi pembacaan kita atau permohonan kita saat ini. Dan ini sering kita dengar berulang-ulang ya, tapi juga tidak paham juga tuh. Yudas ayat yang ke-25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini dulu. Allah yang Esa artinya Allah yang satu itu. Allah yang satu juga Juru Selamat. Ya, jadi Juru Selamat itu Allah. Pasti Allah. Itu dalam diri siapa? Dalam Yesus. Yesus itu juga Juru Selamat, juga Allah yang satu itu, Tuhan kita, ya. Jadi yang diagungkan siapa? Bagi dia, bagi siapa sih? Yesus adalah kemuliaan. Jadi orang Kristen itu yang dimuliakan Yesus Kristus. Yang diagungkan, kebesaran itu berarti yang diagungkan Yesus Kristus. Kekuatan dan kuasa, karena dia yang maha kuasa, dia yang maha kuat, ya. Dari kapan sih Yesus kok sebagai menjadi Allah, menjadi Juru Selamat? Sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti Yesus itu menjadi Allah satu-satunya. Dia juga Allah Juru Selamat sejak sebelum segala abad dulu. Berarti sejak bumi dan seisinya belum ada, kosong, yaitu di mana itu, di
Kejadian 1 ayat 1 ya. Bumi masih kosong katanya, Roh Allah melayang-layang. Itu Yesus sudah Allah, saudara-saudara ya. Yang pertama, yang disembah Bapa atau Yesus, sudah terjawab. Yesus 100% Yesus. Yang pertama tadi, Allah itu roh atau pribadi. Allah itu roh, bukan pribadi. Nah ini yang selanjutnya ini, yang bikin bingung ya, bingung, gundah gulana, berperang dalam batin ya. Bertanya kepada yang kita anggap guru kita, karena pendeta kita guru kita. Termasuk kita ketika kita belajar teologi, bertanya kepada dosen kita, ya ini Esa itu berapa ya ini ya. Jadi ada 3 pertanyaan ini yang membuat gaduh, gagal paham di dalam kekristenan, termasuk saya sendiri ya. Allah itu roh atau pribadi Pak? Oh pribadi, mana? Oh enggak perlu ada, itu kan ditafsirkan saudara-saudara, itu aja. Ikuti aja, oke ikuti, nggak ngerti ya. Kalau sekarang kita tahu bahwa Allah itu roh bukan pribadi. Nah, yang kedua, yang disembah Bapa atau Yesus, ternyata yang diagungkan, dimuliakan itu Yesus Kristus, bukan Bapa. Karena Bapa itu disebut, tidak disembah saudara. Panggilan Allah, sebutan Allah untuk khusus orang Yahudi, baik itu orang yang beragama Yahudi atau orang Kristen Yahudi. Tetapi intinya yang disembah, yang dimuliakan, diagungkan itu namanya Yesus Kristus, Allah kita, Allahnya orang Kristen ya. Ini yang ketiga pertanyaan Pak, pernah bertanya ya, Esa itu satu atau seperti kepercayaan doktrin gereja kita Pak? Esa itu bukan satu, Esa itu satu kesatuan, katanya sih begitu. Dulu ya kita ikut aja, wong namanya belum ngerti. Kalau sekarang ngerti ya dijawab begitu kita ketawain ya, saya ketawain gitu. Karena Esa itu jangankan orang tua ya, anak-anak kelas 5 SD itu loh udah ngerti kalau Esa artinya satu, tunggal, nggak ada yang lain ya. Nah itu jawaban begitu kan. Saya cari Esa itu 3 dalam satu kesatuan, kayak band punk itu, ada yang ngebass, ada yang gitar sambil nyanyi, ada yang ngedrum gitu, tapi satu kesatuan. Nah itu, ini kan jelas gambaran begitu. Kalau satu kesatuan, Tritunggal atau satu kesatuan, 3 dalam 1 kayak grup band. Makanya mereka katakan Allah itu pribadi 1 ngedrum, ini gambarannya ya. Pribadi 2 ngebass, pribadi yang ketiga gitar melodi sambil nyanyi, itu Tritunggal, 3 dalam 1 kesatuan. Tapi kalau Allah kita bukan Tritunggal ya. Bahkan sekarang kalau kita mendengar orang mau menjelaskan tentang Allah Esa, yang menjelaskan tentang Allah yang satu begitu, yang pertama, apalagi yang mendengar orang ngerti, dilihatin dia gemeter saudara. Titelnya dokter tapi gemeter sama orang-orang seperti saya ini. Saya bukan siapa-siapa, tapi lihat orang khotbah dokter menjelaskan Allah yang Esa gitu, ngambilnya di perjanjian lama itu, dia bergetar, tidak berani ingat karena tahu sering selisih pendapat. Esa itu satu ya, Esa itu satu Pak. Tapi mereka enggak, ya silahkan, kita kan cuma jelaskan kalau Esa itu satu. Kalau ngomongkan tentang doktrin mereka sudah tidak berani, dia agak bergetar jiwanya, karena
ternyata banyak orang menentang. Kalau dulu orang percaya saja dengan doktrin-doktrin begitu, yang adalah tafsiran-tafsiran yang tidak ada di Alkitab. Sekarang banyak orang tahu ketika mereka berbicara tentang doktrin Tritunggal dan sebagainya, kita lihatin matanya aja, nggak berani menatap, sudah bergetar. Banyak orang udah ngerti kalau Esa itu satu, bukan Tritunggal, bukan tiga dalam satu kesatuan. Nah, ini jadi keraguan saya selama berpuluh-puluh tahun ini sudah terjawab. Jadi tidak ragu lagi, ya. Allah yang roh, ya. Sekarang kalau tidak roh gimana? Menjelaskan ini. Dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Bagaimana cara hadirnya Yesus Kristus? Apakah dengan pribadi sosoknya yang datang itu? Kan enggak, roh. Allah itu roh. Menjelaskan gimana lah gitu. Itu contoh aja. Apakah ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, tiba-tiba Yesus itu hadir dengan sosok yang berjubah? Ya bisa saja begitu ya. Tapi saya yakin saat ini yang datang itu roh. Karena Yesus sekarang itu roh. Ya bukan pribadi, bukan fisik lagi. Kita menjelaskan begini, jangankan orang jauh, saudara-saudara, mungkin keluarga sendiri juga masih apoyo gitu, gitu. Teman sendiri dekat juga apoyo begitu, ya silakan. Kita kan cuma menjelaskan kebenaran, ya. Jadi pertanyaan yang udah berpuluh tahun, hampir 30 tahun saudara menjadi Kristen ini, karena dulunya bukan Kristen, ya. Yang bukan Kristen aja percaya dan tahu kalau Allah Esa itu Allah yang satu, ya. Walaupun mereka tidak percaya kalau Allahnya Yesus, namanya juga agama lain, saudara. Dikatakan setan aja tahu kalau Allah itu satu, tapi orang yang merasa Kristen atau mengaku Kristen kok tidak percaya kalau Allah itu satu. Esa sama dengan satu, bukan tiga dalam satu kesatuan. Kalau ada doktor teologi yang menjelaskan begitu, kita sudah ada lagi, tidak apa namanya, lah dianggap itu lucu-lucuan. Mau tidak ada di Alkitab itu. Allah Esa sama dengan tiga dalam satu kesatuan. Allah itu pribadi mana ada, kita cari nggak ada, nggak ketemu. Terus yang disembah Bapa apa? Yesus. Mau nyembah Bapa itu tidak ada di Alkitab. Yang ada di gereja-gereja orang nyembah Bapa. Akhirnya karena saking menyembah Bapanya, nyembahnya lucu, saudara. Papa gitu. Didi. Itu saya juga alami, walaupun saya nggak ngerti sebenarnya gimana sih. Kita ikut-ikutan aja, nyembahnya juga gitu. Si koro-koso gitu. Jadi macam-macam lah suaranya. Ya. Kita ikut-ikutan aja karena nggak tahu, dan suruh pertama didoakan supaya bahasa roh didorong kepala kita. Bahasa roh gimana, saya bilang aja rara, ya ikut aja, namanya nggak ngerti ya. Tapi setelah ngerti, yang disagungkan, dimuliakan, disembah Yesus, ya bilangnya haleluya, Yesusku tinggikan, kumuliakan engkau karena engkau maha kuasa, maha perkasa, satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Ini jelas menyembah kepada Yesus Kristus. Kalau menyembah kepada Bapa, bingung, Bapa itu punya nama enggak? Bapa aja. Jadi penyembahnya kan papa gitu, ribut pokoknya. Saya sendiri juga begitu dulu, lebih ribut daripada yang lain kalau soal penyembahan begitu, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, ketidaktahuan saya ini udah cukup di sini saja. Sekarang udah mengerti yang benar. Yang kita sembah ya Allah yang roh, punya nama Yesus Kristus, Allah yang satu-satunya, bukan satu di antara tiga, ya. Atau ketiga-tiganya kita sembah, nyembah Bapa, nyembah Yesus, bingung, ya.
inilah apa yang saya sampaikan. Ini terjadi tidak ada banyak orang, tapi juga terjadi pada diri saya sendiri yang berkecamuk di pikiran dan hati saya tentang ketiga pertanyaan tadi, ya. Allah itu pribadi atau roh? Kebenarnya Allah itu roh. Yang disembah siapa? Yesus atau Bapa? Ternyata Yesus. Kalau sembah Yesus berarti Allahnya Yesus. Berdoa ya kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, menyembah memuji ya kepada Yesus, ya. Allah Esa itu berapa? Allah Esa itu satu. Berarti doktrin Tritunggal itu ngawur, ngarang, nggak ada juntrungnya. Di Alkitab nggak ada begitu. Nyembah Allah yang tiga dalam satu kesatuan tuh, maaf kata, kalau agama lain mungkin ada, agama kitabnya Tripitaka dan sebagainya mungkin iya, ya, namanya Tripitaka, itu kan agama lain, kepercayaan lain. Kalau yang percaya Alkitab ini atau orang Kristen, jelas Allahnya Esa satu, saudara-saudara, ya. Jadi bagi saudara-saudara ya, kalau saat ini apalagi yang WA saya itu, ayo bertobat. Kamu kan sudah pernah sekolah Alkitab, ya, diajarkan yang benar. Apa kamu yang tidak paham tentang kebenaran, tidak nyambung dengan pelajaran, atau kamu tahu tapi nekat memilih kembali ke kubangan yang dulu pernah kamu begitu geluti? Kamu kembali lagi karena mencari keuntungan dari sana. Tapi apa yang saya sampaikan ini benar-benar justru peringatan untuk kamu, saudara-saudara sekalian, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang satu-satunya itu, Allah yang roh itu, Allah yang maha satu, ya, tidak ada lainnya itu, saudara-saudara. Jadi ayo kembali kepada Allah yang benar, saudara-saudara. Kalau apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara, biarlah saudara-saudara juga kalau selama ini sudah salah jalan, ya, dinasihati malah ngeledek begitu. Kita cuman mengingatkan kalau saudara-saudara temukanlah kebenaran itu. Kalau saudara ngerti atau nekat, udah ngerti apa nekat, namanya tegar tengkuk, ya, bebal. Tapi kalau saudara memang nggak ngerti, udah belajar tapi nggak ngerti, berarti ada selubung yang menyelubungi hati dan pikiranmu sehingga membuat engkau tidak paham siapa Allah satu-satunya itu siapa. Ngerti nggak tentang Alkitab, ya. Nggak perlu menjadi doktor teologi untuk mengerti Alkitab, saudara-saudara. Yang pertama, kamu dibaptis dulu dalam nama Yesus Kristus. Kalau dulu kamu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu zaman Yesus begitu. Tapi kalau zaman Rasul tidak ada begitu. Baptis di dalam nama Yesus Kristus, dosamu akan diampuni. Pasti selubung itu akan hilang dari pikiran dan hatimu. Engkau akan ngerti, paham. Dengan pelajaran sedikit aja udah nyambung. Enggak perlu diulang-ulang, udah nyambung, saudara-saudara. Ya. Yang belum baptis saja, saudara-saudara. Baptisnya dalam nama Yesus Kristus, seperti para rasul membaptis murid-muridnya atau orang bertobat. Ya, engkau akan diampuni dosamu, sehingga segala hal yang menutupi pikiranmu untuk tidak mengerti kitab suci itu akan hilang, saudara. Apa yang saya sampaikan ini kiranya memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Haleluya, amin.